Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita kali ini kita bahas tentang Mashadirul Ahkam al-Islamiyah atau yang kita sebut juga sebagai al-adillah asyariyah, dalil-dalil syar'i atau sumber-sumber hukum Islam. Kita tahu bahwasanya setiap persoalan apapun yang itu mengatasnamakan agama maka harus disertai dengan dalil. Ya, jadi apapun kalau itu memang agama ya berdasarkan dikatakan sebagai ajaran agama, maka pasti membutuhkan yang namanya dalil. Tetapi kita tahu bahwasanya dalil itu tidak melulu hanya Al-Quran maupun hadis yang merupakan wahyu ya. Ternyata kalau kita kaji di dalam kitab usul fikih ada beberapa al-adillah asyariyah lain selain Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena ketika persoalan hukum khususnya ketika tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran maupun hadis, maka persoalan hukum tadi itu masuk ke ranah ijtihadiyah. Ranah ijtihadiyah itu kekuatan produk hukumnya hanya sampai pada dzon atau sekitar 75% kebenarannya. Dalil yang digunakan dalam ijtihad adalah dalil yang di luar wahyu, ya, yang di luar wahyu. Jadi pada saat kapan dalil-dalil yang di luar wahyu atau ghairu mansus itu digunakan, yaitu ketika ada persoalan hukum yang tidak secara spesifik diatur di dalam Al-Quran maupun hadis, yang kemudian ranah wilayahnya adalah ijtihadiyah. Tingkat kebenarannya itu hanya 75% atau dzon gitu ya. Oleh karena dzon, maka meniscayakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan proses produk hukum ini dihasilkan. Misal ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah misalkan terkait dengan ketika seorang perempuan haid apakah boleh membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i mengharamkan karena Imam Syafi'i memakai pola ijtihad metodenya dengan dalil kias, mengkiaskan dengan junub. Sementara Imam Abu Hanifah itu menghasilkan produk boleh. Kenapa? Karena memakai metode istimbat hukumnya menggunakan istihsan. Nah, jadi walaupun ayatnya sama, hadisnya sama, teks hadisnya sama, tetapi kalau itu ranahnya ijtihadiyah, maka dikembalikan pada metode yang digunakan oleh para mujtahid di dalam mengolah bagaimana permasalahan itu dihasilkan menjadi sebuah produk hukum gitu ya. Sehingga dari sini kita pahami bahwa satu bahan bisa menjadi banyak produk hukum, bisa berbeda-beda, itu dikarenakan metodenya. Kalau kita gambarkan ginilah, ubi itu ketika metodenya cara memasaknya dengan metode dipanggang atau direbus dengan yang digoreng itu akan berbeda. Kalau yang direbus itu akan menjadi ubi rebus, lama-kelamaan akan menjadi getuk kan gitu ya. Getuk digoreng lagi kayak gitu. Jadi ada ubi rebus, ada ubi goreng, ada getuk yang percampuran antara direbus juga digoreng, istilahnya seperti itu. Jadi berdasarkan metode yang digunakan oleh para ulama terkait dengan pola ijtihadnya seperti apa. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika persoalan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran kemudian masuk ke ranah ijtihadiyah,
Terus dalilnya apa? Karena kan tidak spesifik disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dalilnya itu cari yang ghairu mansus. Oleh karena itu, Masadirul Ahkam Al-Islamiyah atau Al-Adillah Asy'ariyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mansus dan ada yang ghairu mansus. Yang mansus jelas Al-Quran maupun hadis. Itu adalah yang mansus. Yang kedua adalah ghairu mansus, yang bukan nas atau bukan wahyu. Nah, yang bukan wahyu ini, ghairu mansus ini, itu terbagi menjadi dua. Ada yang muttafaq alaih dan ada yang mukhtalaf fih. Ada yang disepakati oleh para ulama dan juga ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama ada dua, ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, mayoritas mazhab Syafi'i itu menyatakan bahwa masadirul ahkam al-islamiyah itu 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Karena Al-Quran dan Hadis mansus, jelas tidak bisa diingkari. Kemudian muttafaq alaih yaitu Ijma' dan Qiyas, walaupun memang bukan mansus, tetapi memang mayoritas ulama sepakat terkait dengan metode istinbat hukum, dalil berupa ijma' dan juga qiyas. Kemudian yang dari ghairu mansus yang kedua adalah mukhtalaf fih, yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang setuju digunakan sebagai dalil hukum, ada yang tidak setuju. Dia hanya sekedar konsep saja, bukan merupakan dalil. Ini bagi yang tidak setuju. Tetapi dari itu semua kita memahami bahwa memang polanya persoalan-persoalan itu ada metode istinbat hukumnya. Dan dalam melakukan istinbat hukum ini, mukhtalaf fih itu penting, apalagi persoalan itu adalah persoalan kontemporer. Apa saja di antara mukhtalaf fih? Ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada uraf, ada saddu dzari'ah, ada istishab, ada qaulus sahabi, ada syar'u man qablana. Ini di antara mukhtalaf fih. Sebenarnya masih ada beberapa konsep lain ya yang kemudian, tetapi mayoritas di dalam kitab-kitab usul fikih itu menyatakan mukhtalaf fihnya ya tadi ya, ada istihsan, maslahah mursalah, uraf, saddu dzari'ah, istishab, qaulus sahabi dan syar'u man qablana. Jadi intinya bahwa ketika kita memahami masadirul ahkam al-islamiyah atau al-adillah asy'ariyah yang begitu kaya akan dalil, itu kita akan semakin tidak kerdil di dalam persoalan perkembangan hukum Islam. Karena kalau kita melihat perkembangan hukum Islam, kalau kita hanya mengacu kepada Al-Quran dan hadis, ya tadi yang saya sampaikan bahwa tidak semua penjelasan detail disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Al-Quran menjelaskan sholat pun itu hanya sekedar perintah, aqimus sholah, tidak ada penjelasan detailnya. Hadis menjelaskan secara detail, tetapi masih berantakan. Ketika orang mau melakukan sholat misalkan, dengan melihat Al-Quran tidak bisa, karena detail persoalan kaifiyahnya tidak disebutkan. Di hadis ada tetapi berantakan. Hadis satu itu tidak lengkap, hadis berikutnya tidak lengkap, dan begitu seterusnya. Maka ijtihadnya para ulama itulah yang kemudian melakukan upaya pengumpulan dalil dari Al-Quran maupun hadis, dikemas sedemikian rupa dan menjadilah kaifiyah kita sholat selama ini gitu ya. Sehingga kita perlu berterima kasih terhadap ijtihadnya para ulama ini. Dan tentunya tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad. Ada pertemuan berikutnya yang mungkin pertemuan terakhir gitu ya, di pertemuan perkuliahan usul fikih kita, ada penjelasan tentang bagaimana ijtihad, mujtahid, syarat-syaratnya dan begitu seterusnya. Untuk itu sekali lagi materi kita tentang Masadirul Ahkam Al-Islamiyah Al-Adillah Asy'ariyah ini memberikan gambaran kepada kita supaya kita tidak begitu kolot untuk melihat tentang dalil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.